Ciri dari orang generasi Qurani yang keenam adalah memiliki networking atau akses yang luas atau silaturahim. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk meraih kesuksesan itu seseorang harus mempunyai networking yang luas. Mereka tidak boleh mengeksklusifkan diri kita, ya, tidak boleh kuper, ya. Banyak buku yang harus, ya, dibaca, dan banyak buku yang mengupas tentang pentingnya memiliki networking, sehingga buku-buku yang berkaitan dengan networking ini banyak beredar. Itu harus dipelajari bagaimana cara kita untuk, ya, bisa menggapai networking yang baik. Ya. Saya ini ya, bagaimana buku tentang komunikasi, buku tentang mempengaruhi orang, membangun networking dan sebagainya yang beredar itu harus dipelajari oleh generasi Qurani. Generasi Qurani pun demikian, ya. Mereka harus memperluas silaturahmi kepada hal yang tersebut jauh-jauh dari, ya. Dan ini sudah diterapkan, dicanangkan Allah di dalam Al-Quran, dicantumkan dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 1. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta dan satu sama lain, dan memelihara sebagai hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ini adalah butuh, ya, networking. Di dalam ayat ini kita diminta untuk membuat networking silaturahim. Yang ketujuh adalah karakter dari seorang generasi Qurani adalah pandai belajar dari sejarah. Seperti dari sisi Al-Quran berisi sejarah ataupun kisah tentang tokoh-tokoh penting dalam agama. Dicantumkan sejarah dalam Al-Quran adalah untuk diambil pelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita berikan lebih luas lagi, sejarah yang di dalamnya mengandung unsur, ya, kemajuan meskipun bukan dari sisi Islam, itu harus kita baca, ya. Boleh kita ambil selama tidak berhubungan atau merusak akidah. Kita bisa belajar dari negara-negara Jepang bagaimana mereka bangkit, ya, setelah dibom nuklir, ya, diluluhlantangkan oleh Amerika, ya, Hiroshima dan Nagasaki itu. Atau juga kita belajar dari Thomas Alva Edison yang tidak, ya, pantang menyerah setelah berkali-kali dia gagal di dalam bereksperimen menemukan lampu dan listrik. Tetapi dari sekian banyak sejarah tersebut, sejarah dalam Al-Quran itu yang luar biasa, ya. Bagaimana sejarah Nabi Adam yang turun dari surga, ya, keluar, ya, keluarga Nabi Nuh yang hanyut karena banjir akibat azab Allah, kisah ketaatan Nabi Ibrahim, ya, dan Ismail, kisah, ya, Nabi Musa dan Fir'aun yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad, ya, beserta sahabat-sahabatnya, dan, ya, dalam menegakkan Islam, ya, bermasyarakat, ya, berbisnis, berniaga yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam, ya, banyak kesempatannya dari dulu ada di dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu. Atau dalam surat An-Nisa, ya, ayat 15 sampai 26 itu Allah menceritakan bagaimana, ya, seorang generasi Qur'an itu bisa melihat sejarah di situ. Yang kedelapan adalah orang generasi Islam itu tidak tertutup, ya, terbuka pola pandang kemajuannya, ya. Jadi tidak menutup diri eksklusif hanya mengerti pada satu kelompok saja, tidak. Al-Quran ini bukanlah generasi yang tidak, ya, yang
tidak menutup mata pada kemajuan, karena Quran ini bisa menerima dan menghadapi perkembangan teknologi dan zaman tanpa mengesampingkan akidah ya, dan syariah tentunya ya. Perkembangan teknologi dijadikan sarana dakwah yang efektif atau tepat sasaran, sedangkan perkembangan zaman membuat mereka semakin dewasa menyaksikan perbedaan. Ini yang harus kita pelajari. Yang kesembilan adalah ciri seorang guru Quran yang selalu berdinamis, tidak merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Ya. Karena itu mereka memahami ya surat ya Al-Mujadilah ayat 11 itu akan selalu mendatangi ilmu, baik itu ilmu agama atau ilmu umum. Itu dia harus dipelajari di situ. Ya, karena Allah dawuh, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bagaimana dorongan Allah untuk manusia agar selalu mencari ilmu pengetahuan. Ya, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Yang ke-10 ya, bagi orang yang mengaku sebagai Qurani adalah dia harus konsisten dan istiqomah. Dari ke-9 inilah nilai-nilai tersebut ya, kunci utama dalam meraih kesuksesan adalah istiqomah dan konsisten. Ya. Orang yang konsisten akan mempunyai daya tahan yang baik dari gempuran dari berbagai arah. Mereka mempunyai komitmen untuk meyakini apa yang mereka anggap benar dan berpegang teguh dengan pendirian tersebut. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita di situ. Ini sebagai dasar bagaimana seorang mukmin orang Quraisy harus istiqomah di dalam melakukan segala sesuatu aktivitasnya. Dan buku-buku resep sukses di dunia yang beredar di pasaran itu ada dalam Al-Quran semua. Tetapi Al-Quran lebih hebat lagi karena mencantumkan nilai-nilai akidah dan ibadah. Sehingga nilai-nilai yang kita amalkan sehari-hari ini akan menjadi ibadah dan kelak menjadi penolong kita untuk yang lebih sukses lagi dalam kehidupan kita di akhirat. Maka marilah kita menjadi generasi Qurani yang sukses di dunia ya, dan sukses di akhirat. Bagi para orang tua khususnya sudah yang mempunyai anak, wajib diketahui bahwa bentuk generasi Qurani dari masa anak-anak adalah tanggung jawab orang tua. Ya, hal itu ada di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam ayat surat Tahrim Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini sebagai peringatan Allah, seorang tua harus ya, menjaga amanah Allah, yaitu berupa anak. Ini harus dijaga sejak kecil, harus dikenalkan dengan Al-Quran, dipandaikan dirinya dalam Al-Quran. Tidak hanya sekedar baca Al-Quran, tapi memahami Al-Quran. Itu yang terpenting, sehingga pada waktu dewasa dia sudah bisa menjalankan Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang saya sampaikan ya mungkin bisa bermanfaat ya bagi banyak orang. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.